Shalom, selamat datang di ibadah online AOG GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. Aku percaya bahwa Tuhan dapat melakukan berbagai perkara luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebelum memulai ibadah, yuk kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta untuk meresponi setiap pesan Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Ngomong-ngomong, welcome home buat setiap AOGers yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Supaya kita tetap terhubung, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY dan juga follow Instagram kami di GMS Semarang. Buat teman-teman nih yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, ataupun buat kalian yang belum memiliki komunitas rohani, jangan ragu ya untuk menghubungi hotline WA kami di 08222 30390. Teman-teman, memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Jadi untuk kalian yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan ataupun ucapan syukur, kalian dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kalian. Atau dengan cara scan QR Code dengan menggunakan dompet digital yang kalian miliki. Teman-teman yang ingin terlibat dalam proyek renovasi GMS Semarang dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan dengan cara menambahkan Rp1 pada nominal yang teman-teman transfer. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu kalau kami boleh berkumpul secara online untuk ibadah. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah, Kau yang urapi setiap kami supaya kami belajar sesuatu pada hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pembicara yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Kau yang tutup bungkus dengan darah-Mu, kami percaya ya Tuhan, Kau selalu ada di tengah-tengah kami, Kau yang akan berikan damai sejahtera buat rumah kami juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dan ibadah pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menjalankan ibadah dan Tuhan memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, welcome home. Mari bersama-sama kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, oh, yeah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah siapa? Adalah pilihanku. Oh, oh. Para pa-pa-pa-ra-ra. Para pa-pa-pa-ra-ra. Oh, oh. Para pa-pa-pa-ra-ra. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, hati kami merindukan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup.
jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Oh, jiwa kami merindu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya
Shalom Jemaat Army of God dimanapun kalian berada, saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat. Dan mari kita sama-sama siapkan hati untuk dibenamkan dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat hari ini kami bisa beribadah kembali. Walaupun secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu akan menjamah hati setiap anak-anak yang datang dengan hati yang haus dan lapar. Hari ini sungguh aku berdoa buat setiap jemaat Army of God dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau berbicara di tengah-tengah hidup mereka, berbicara di dalam hati mereka. Engkau yang terjemahkan firman Tuhan hari ini supaya relate dalam hidup mereka dan mereka bisa mengerjakannya dengan setia. Berbicaralah ya arah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Nah, di sepanjang bulan September ini kita akan banyak berbicara tentang faith. Nah, judul khotbah saya minggu ini adalah Fight for My Faith, ya. Kita akan belajar bagaimana iman membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan. Kita akan melihat, kita akan diajar bagaimana kita harus berjuang, fight. Kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita sampai akhir. Nah, iman adalah hal yang sangat penting teman-teman dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Di dalam perjanjian baru aja, dalam perjanjian baru doang loh ya, ada 558 kali iman itu disebut. Kata iman itu muncul sebanyak 558 kali hanya di dalam perjanjian baru. Artinya buat kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita harus sadar kalau iman itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kerohanian kita. Nah, maka dari itu kita mau sama-sama yuk memperjuangkan iman kita terutama kepada Tuhan sampai akhir kita mau terus berjuang. Nah, iman sendiri adalah apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari buka bersama-sama di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan artinya adalah kita itu yakin dengan mimpi. Kita yakin dengan apa yang kita mimpikan. Kita yakin dengan apa yang kita harapkan. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini bicara soal harapan kita, mimpi kita, apa yang ingin kita harapkan, apa yang ingin kita capai, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Iman adalah dasarnya dari segala sesuatu yang menjadi harapan kita. Lalu berikutnya iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Itu artinya saat kita percaya kepada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Kita mungkin ada beberapa yang sudah pernah lihat Tuhan, tapi kita nggak bisa lihat Tuhan. Kita hanya bisa merasakan kasih-Nya, kita bisa merasakan kuasanya, jamahannya, perbuatannya yang begitu luar biasa. Tapi kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, bahkan janji Tuhan dalam hidup kita nggak bisa lihat teman-teman. Tapi dengan iman kita bisa melihatnya dengan mata rohani. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Saat kita percaya, kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada pribadi yang kita sendiri belum pernah lihat. Maksudnya secara face to face ya, tapi di dalam hadiratnya, di dalam doa-doa kita bisa merasakan kasih, kebaikan, pelukan Tuhan. Tapi mungkin mata kita belum pernah melihat pribadinya secara real, secara nyata. Walaupun keberadaannya itu nyata dalam hidup kita. Itu adalah iman, bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Hari ini
ada banyak tantangan. Hari-hari ini ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak segala hal yang tidak terkendali di dalam kehidupan kita kan hari-hari ini. Apalagi setiap kita pasti punya pergumulan yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Saat kita gagal, saat kita terpuruk, saat kita mengalami hal buruk dalam kehidupan kita, itu bisa menyebabkan kematian iman. Iman kita itu bisa sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan itu mati. Hanya karena mungkin kita gagal, misalnya kita sudah berjuang melakukan segala sesuatu, kita berjuang di sekolah tapi ternyata kita gagal, kita nggak bisa capai itu sehingga iman kita itu makin mati. Kita jadi nggak bisa lagi berharap, kita jadi nggak bisa lagi bermimpi. Kita jadi nggak bisa ngelihat janji Tuhan yang tidak terlihat itu, kita tidak bisa lagi berkata, Tuhan aku mau terus ada di dalam perkenanan Tuhan, di dalam kehendak-Mu. Aku mau menantikan janji-Mu itu. Yang kita nggak tahu kapan janji itu akan datang. Seperti apa juga kita terkadang masih banyak pertanyaan. Saat kita gagal, saat hal buruk terjadi dalam hidup kita. Saat kita mungkin mengalami terpuruk, kita dikecewakan dengan seseorang. Kita merasa kita disakiti. Kita merasa merasa lelah mungkin. Kita merasa capek, kita merasa sendirian. Hati-hati saat kondisi-kondisi yang tidak baik, saat kondisi-kondisi yang buruk itu menimpa hidup kita. Saat tantangan, rintangan itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan ada. Terkadang hal-hal itu bisa mematikan iman kita. Makanya kita harus berhati-hati teman-teman. Kita harus berhati-hati dan hari ini kita akan belajar. Bagaimana cara melatih otot iman kita. Bagaimana cara melatih otot iman kita supaya pada saat tantangan itu datang, pada saat rintangan itu datang, iman kita tidak kendor. Iman kita tidak perlahan demi perlahan mati. Tapi justru iman kita semakin hari semakin kuat. Perlahan demi perlahan semakin kuat, ototnya makin kuat, makin jadi, makin besar. Biasanya saat hal buruk terjadi, kita itu langsung loh teman-teman ngalamin yang namanya rasa takut, betul ya. Hal buruk terjadi, kita itu bisa ngalami perasaan cemas. Emosi kita itu jadi gak stabil. Kita jadi ngerasa khawatir, overthinking, insecure. Kita merasa aduh aku tuh sudah gagal, kelihatannya aku gak bakalan bisa deh. Aku sudah gagal sekali, lalu Tuhan izinkan aku gagal 2 kali. Aduh kayaknya aku sudah mau stop deh. Aku gak mau lagi deh punya mimpi demikian, udah deh aku mau stop aja. Kita insecure. Kalau hal buruk itu datang dalam hidup kita, kita ngerasa insecure menyerang kehidupan kita. Overthinking, rasa takut, kecewa, apalagi rasa cemas, khawatir menutupi iman kita. Perasaan-perasaan itu secara tidak langsung menutupi mimpi-mimpinya kita. Menutupi harapan kita, menutupi janji-janji rohani. Menutupi perasaan-perasaan rohani yang kita sudah pernah alami. Vibes rohaninya yang sebelumnya kita menggebu-gebu di dalam Tuhan, iman kita bergejolak saat kita mengalami vibes rohani ya, sesuatu yang rohani itu meledak-ledak dalam hati kita, tapi giliran sebuah masalah, tantangan, rintangan, kita jadi merasa, Tuhan, sudah deh iman kita jadi lama-lama mati. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Ada 2 hal yang penting untuk melatih otot rohani kita. 2 hal penting untuk kita bisa melatih otot rohani kita. Yang pertama adalah responilah dengan benar. Responilah dengan benar. Apa yang perlu diresponi? Responilah setiap emosi yang muncul saat tantangan itu datang, saat masalah itu menerpa. Responilah dengan benar teman-teman. Gak ada yang salah dengan rasa takut sebetulnya. Itu adalah emosi yang memang ada dalam kehidupan kita. Itu melekat dalam hidup kita. Perasaan yang
wajar sebagai manusia itu adalah hal yang wajar kalau kita itu ngerasa takut, kalau kita itu ngerasa cemas. It's okay to be afraid. It's okay to be anxiety. It's okay, teman-teman. Tapi yang menentukan adalah bagaimana saat perasaan takut itu datang, kita meresponinya. Itu yang akan menentukan. Maka dari itu yang pertama, hal yang penting untuk kita melatih otot rohani kita yang namanya iman ini. Yang pertama adalah dengan cara meresponi dengan benar. Yang bikin salah itu bukan rasa takutnya, yang bikin salah itu adalah what's next-nya. Setelah itu apa ya? Setelah rasa takut, namanya ada masalah, namanya ada tantangan, namanya terjepit dengan sesuatu, sedang alami hal yang gak enak, takut, khawatir, itu hal yang wajar. Tapi yang salah saat kita itu mungkin mengolah rasa takut itu menjadi hal yang membuat iman kita makin lama makin kendor. Dengan cara apa? Akhirnya kita jadi overthinking, sudah takut makin dipikirin, sudah takut makin dibuahi, sudah takut ketakutan itu diolah sedemikian rupa. Menghasilkan salah paham dengan Tuhan, menghasilkan kekecewaan dengan Tuhan. Dan tahu nggak, saat kita salah meresponi perasaan-perasaan tadi, our emotion tadi, saat kita salah, itu akan jadi toksik dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan jadi toksik dalam relationship kita dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, saat kita mengolah takut itu jadi overthinking, mengolah rasa cemas khawatir kita jadi rasa insecure, jadi rasa kita nggak pede, kita menarik diri, kita jadi sudahlah putus harapan dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung akan membuat kita jadi salah paham dengan Tuhan. Akan membuat kita jadi kecewa dengan Tuhan. Dan itu akan jadi toksik dalam relationship kita dengan pribadi Yesus. Dengan pribadi Roh Kudus. Maka dari itu kita harus berhati-hati bagaimana kita merespon. Gak apa-apa kok takut. Yesus aja takut. Yesus aja getir hatinya. Pada saat sebelum dia akan disalibkan, Yesus itu getir pergi ke Getsemani. Tapi yang Yesus lakukan, bukan dia meratapi ketakutannya. Bukan dia finally, aduh Tuhan kok seperti ini, menyalahkan Tuhan, salah paham, kecewa, atau menyerah. Yang dilakukan Tuhan adalah dia mencari Bapanya. Dia adalah berdoa, pergi ke Taman Getsemani lalu dia berdoa di sana. Minta kekuatan kepada Tuhan dan berkata, biar kehendakmu yang jadi. Yesus meresponi dengan benar dan tepat. Meresponinya dengan benar. Enggak apa-apa kita takut. Asal saat takut kamu cari Tuhan. Enggak apa-apa loh kamu itu cemas. Asal dengan kecemasanmu itu membawamu untuk mendekat kepada Tuhan. It's okay kamu khawatir. Asal kekhawatiranmu ini membuatmu kembali ingat kepada janji Tuhan, kembali ingat kepada imanmu. It's okay. Next-nya bagaimana? Kita harus punya respon yang benar. Tahu nggak? Tuhan itu suka banget dicari, teman-teman. Tuhan itu suka dicari. Ya. Kalau ada orang yang mencari dia, wah Tuhan itu so excited. Makanya Tuhan itu sengaja buat namanya ketidakpastian dalam hidup kita. Tahu nggak, ketidakpastian itu Tuhan sengaja buat di dalam kehidupan kita. Semata-mata hanya untuk supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan Dia. Supaya di tengah ketidakpastian dalam hidup kita nggak tahu nih besok kita seperti apa. Bahkan saat kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kita pun nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ketidakpastian itu Tuhan sengaja desain untuk kita itu hidup mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tuhan itu punya hobi dicari.
Tuhan itu suka banget dicari oleh kita semua. Tuhan suka banget dicari oleh saya dan Anda. Luar biasa ya. Kalau ada yang cari, wah Tuhan itu so excited. Tuhan bikin ketidakpastian supaya kita itu gak bermegah. Supaya kita gak sombong, kita gak merasa mampu, tapi kita justru mencari Dia. Makanya jangan terus berdoa, Tuhan, aduh kok kenapa ya masa depan gue ini gak pasti dan lain sebagainya. Bersyukurlah Tuhan, terima kasih buat ketidakpastian ini. Karena ketidakpastian ini membuat aku mendekat kepada Engkau. Membuat aku tidak bermegah pada kepintaranku, kekuatanku, kehebatanku. Tapi ketidakpastianmu itu akan hari esok membuatku bergantung penuh kepada Engkau secara total ya Tuhan. Hari ini gak boleh ngeluh. Tapi saya percaya saat kita hidup melekat kepada Tuhan yang adalah sumber. Walaupun kita gak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi damai sejahtera, keyakinan, iman, harapan itu diberikan dalam hati kita. Melimpah dalam hati kita. Dan kita gak lagi merasa takut, gak lagi merasa worry. Saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kita mencari Dia dengan segenap hati, Dia akan mencabut setiap ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam hidup kita. Tuhan gak akan izinkan lama-lama. Kenapa? Karena kita meresponinya dengan benar. Saat takut menyerang, saat cemas menyerang, khawatir menyerang, yang kita lakukan buru-buru deh cari Tuhan. Buru-buru deh ingat kebaikan Tuhan. Buru-buru deh mendekat, melekat kepada Dia. Berdoa, datang kepadanya, menyembah. Tuhan itu pengen kita mempertahankan iman kita. Fight for our faith. Amin. Dalam Markus 9 kita mau buka bersama-sama. Markus 9 ayat 14 sampai ayat 27. Markus 9 ayat 14 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ayat 15, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Jadi ngelihat murid-muridnya lagi berkerumun ya gitu. Lalu ditanyain, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Wah, menakutkan ya, scary ya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tahu enggak? Imannya ayah anak ini, anak-anak yang kerasukan ini lemah teman-teman, kayak kita kadang. Kalau kita berdoa kadang ya, Tuhan sembuhkan, masih ada rasa keraguan. Ndak yo Tuhan akan sembuhkan, ndak yo aku ini pantas, ndak yo beneran apa aku ini layak untuk mendoakan dia. Sama dengan ayah ini berkata demikian. Sebab itu ayat 22, jika engkau dapat berbuat sesuatu.
dia bilang, ya sudah Tuhan, jika kamu bisa melakukan sesuatu. Padahal Tuhan itu dapat melakukan apapun. Tolonglah kami dan kasihanilah kami, jawab Yesus. Katamu jika engkau dapat, nah Tuhan bilang, apa? Kamu bilang jika engkau dapat, yo pasti aku bisa lakukan lah. Yesus itu sedang mau highlight keraguannya ayah anak ini. Yesus ini sedang mau highlight, kamu kok mempertanyakan aku? Kamu kok dalam tanda kutip nantangin saya? Kamu kok gak kenal siapa aku? Seolah-olah Tuhan berkata demikian. Dia, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan tidak mau sombong. Tapi Tuhan itu sedang ngajarin. Bukan, aku itu memang mampu melakukan banyak perkara. Tapi Tuhan gak mau highlight itunya. Tapi Tuhan itu berkata demikian. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan ini tidak mau sombong. Tapi Tuhan ini sedang mengajar supaya engkau itu punya iman percaya kepada Tuhan, kepadaku, Sang Mesias yang mampu melakukan banyak perkara-perkara ajaib, yang mampu menyembuhkan, yang mampu bahkan membangkitkan orang yang mati. Amin. Di sini dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu, ayat 24 berkata demikian, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di tengah keraguannya, di tengah-tengah ketidakpercayaannya. Karena mungkin dia sudah melihat kenapa murid-muridnya tadi sudah berkumpul aja gak ada yang bisa sembuhkan. Mungkin sudah dari kecil sampai dengan sekarang anaknya tidak pernah ada yang bisa menyembuhkan. Sehingga mungkin pada saat Yesus datang dia itu masih ada keraguan di dalam hatinya. Tahu nggak? Kita itu nggak butuh iman sampai sebagaimana teman-teman. Firman Tuhan berkata iman sebesar biji sesawi aja mampu memindahkan gunung. Di sini dia berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dalam hidup kadang saat kita mencoba untuk beriman, ada aja. Kadang kita masih aja menyisakan keraguan di dalam hati kita. Saya pun demikian. Kalau saya berdoa minta Tuhan sembuhkan. Kadang ya saya itu masih ada di dalam hati itu masih ragu, Tuhan. Walaupun pada ada sedikit keraguan, walaupun saya tetap berjuang untuk Tuhan, saya percaya. Saya percaya Tuhan sembuhkan. Mungkin iman kita itu lemah, mungkin iman kita itu ciut. Tapi jangan lupa, kalau Tuhan kita itu maha mengerti, Tuhan itu yang paling tahu. Makanya Tuhan bilang cukup sebiji sesawi aja cukup untuk memindahkan gunung. Dan hebatnya cukupnya Tuhan itu memindahkan gunung guys. Hebat ya, Tuhan kita begitu dahsyat luar biasa. Lalu kita mau buka di dalam Matius 17 ayat 20. Firman Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, ianya Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Mungkin kita merasa iman kita ini lemah, mungkin kita merasa iman kita ini ciut. It's okay, mungkin kita merasa iman kita kecil. Tapi Tuhan berkata iman sebesar sebiji sesawi saja mampu memindahkan gunung. Memang bagi orang Palestina itu biji sesawi itu adalah biji terkecil teman-teman. Biji terkecil. Nah dalam kondisi baik, biji terkecil tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman. Dan tanaman itu dapat bertumbuh berapa yo? Bertumbuh setinggi 10 kaki alias 3 meter teman-teman. Dari biji yang terkecil
dalam kondisi yang baik itu artinya dipupuk, disirami, pokoknya benar ya treatmentnya ya, maintenance-nya benar. Dia bisa menjadi tanaman dengan tinggi 3 meter. Bijinya kecil, tapi dia mampu jadi sebuah tanaman, sebuah pohon yang besar. Menjadi pohon yang tinggi. Artinya apa? Iman kecil kita tadi mampu memindahkan gunung. Iman kecilnya kita mungkin lemah. Mungkin kita baru aja diingetin, oh iya ya aduh gak boleh. Aku harus percaya sama Tuhan. Tuhan pun menghargainya. Karena Tuhan adalah imam besar yang merasakan kesesakan-kesesakan. Imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan itu maha mengerti. Makanya kalau kita, iman kita lemah, it's okay teman-teman, it's okay. Kalau kita nggak belajar dari hal yang simple, nggak mungkin iman kita langsung kuat. Pasti dimulai dari iman yang lemah. Setiap hari makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sehingga iman kita jadi bulat, jadi kuat, jadi besar. Tapi untuk melihat sebuah mujizat, sebuah perkara yang ajaib, hanya butuh iman sebesar biji sesawi. Lalu di ayat selanjutnya, tadi kita balik lagi di Markus 9, ayat yang ke-25. Setelah ayahnya berkata, aku percaya, tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Di ayat 25 dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan merasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Setelah ditengking sama Yesus ya, diusir keluar, anaknya ini roh itu berteriak menggoncang-goncang, anaknya ini tiba-tiba lemas. Orang-orang langsung berkata, wah ia sudah mati. Tunggu dulu, masih ada ayat 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Hebat ya Tuhan kita ya. Padahal Tuhan loh sempat tegur ayahnya, berkata, katamu, engkau mampu, kamu mempertanyakan aku jika engkau dapat melakukan sesuatu untuk anakmu, engkau mempertanyakan aku. Di tengah keraguan-raguan dari seorang ayah yang sudah putus asa ini, Tuhan itu imam besar yang mengerti kelemahan ayah ini. Mujizat masih ada, mujizat bisa terjadi. Amin. Jadi kalau kita, iman kita masih lemah, jangan menyerah dan berkata ya sudahlah, imanku itu lemah kok. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita setia berjuang, fight, berjuang di dalam iman kita dari kecil. Berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus. Tanami terus, ayo libatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan berikan aku kekuatan. Cari dia, responi dengan benar. Cari dia. Saat masalah, tantangan menghimpit hidupmu, responi dengan benar. Karena Tuhan itu menghargai. Saat kita berjuang, mungkin hal yang sepele, kita punya iman yang lemah. Tapi kita berjuang untuk kita punya respon yang benar, kita cari dia. Niscaya Tuhan akan cabut setiap ketakutan dan kekhawatiran itu dalam hidupmu. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang berkata demikian, aku tuh sudah punya respon yang benar Cik, Kak. Aku tuh sudah punya respon yang benar pada saat aku takut, pada saat aku cemas, khawatir, I know. Aku langsung kembali kepada Tuhan, aku langsung berdoa, tapi rasa takut dan khawatirnya enggak hilang tuh. Apalagi ya hari-hari ini ya banyak yang sakit. Saya berdoa kalian dalam keadaan yang sehat. Kalau orang dalam keadaan sakit, berkata hati yang gembira adalah obat. Tapi pada saat sakit, beneran. Untuk menerapkan hati yang gembira adalah obat.
itu benar-benar harus berjuang. Sudah berdoa tapi kok tetap ya hati yang gembira adalah obat itu rasanya aduh aku tahu sih, aku ucapkan sih tapi kok rasanya perasaannya masih tetap sama ya. Kenapa ya nggak bisa bergembira, kenapa kok masih overthinking, kenapa kok masih rasa takut dan lain sebagainya. Saya pernah mengalaminya teman-teman. Waktu bulan Februari saya sakit COVID, saya positif COVID. Saya itu aduh Tuhan kok overthinking kayak gini ya. Kok rasanya aku takut ya? Sudah datang, sudah baca firman, dengarkan lagu-lagu rohani. Tapi kok masih takut ya? Kok masih ya hati ini kok gak bisa bergembira ya? Kenapa? Kadang kita mengalami hal yang seperti itu. Udah berdoa, sudah menyembah, kenapa? Masih ada emosi-emosi yang demikian. Jawabannya adalah saya waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Saya datang sama Tuhan. Wah saya sudah 1-2 hari saya belajar untuk Tuhan. Hilangkan rasa takut saya. Waktu saya buka, ternyata positif COVID itu saya gak bisa tidur teman-teman. Gak bisa tidur karena apa? Overthinking. Aduh, padahal saya punya anak-anak AOG. Kenapa kok Tuhan aku overthinking seperti ini ya? Kenapa kok aku takut? Apa imanku ini? Aduh ada yang salah deh dengan imanku. Gak bisa bergembira, kok gak bisa sukacita ya. Rasanya overthinking, aduh salah makan gak ya? Makanannya ini vitaminnya betul gak ya? Ini obatnya bener gak ya? Aduh kok aku harus isolasi ya? Aduh kok gak bisa keluar ya? Padahal aku butuh ini, aku butuh itu. Kok semuanya harus lewat online ya? Kok pusing ya? Dan lain sebagainya. Wah itu bikin saya makin lemah teman-teman. 2 hari saya bergumul. Sampai jawabannya adalah ternyata saya datang tidak dengan hati yang murni. Kenapa? Saya sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Saya beneran minta sama Tuhan. Tapi ternyata saya belum murni. Saat saya datang kepada Tuhan hati saya tidak murni. Karena apa? Masih ada perasaan bersalah. Masih ada perasaan kecewa. Masih ada perasaan, aduh Tuhan, aku ini seorang pemimpin. Tapi kok imanku kayak gini ya. Aku ini seorang Kristen, tapi kok masa aku takut ya. Perasaan bersalah itu menghantui saya sehingga pada saat saya datang kepada Tuhan, saya tidak datang seperti anak kecil yang polos datang kepada Tuhan. Tapi saya datang dengan seabrek, rasa bersalah. Saya datang dengan rasa gak layak. Saya datang dengan perasaan curiga sama Tuhan. Saya datang dengan kecewa dan lain sebagainya. Saya sadar 2 hari itu saya tertemplak. Ternyata hati saya gak murni men saat datang sama Tuhan. Hati saya gak murni. Dan yang kedua, saya kurang hancur hati. Saya datang tidak dengan hancur hati kepada Tuhan. Mintanya saya minta dengan sungguh-sungguh tapi gak sampai hancur hati. Padahal hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Hari ini kalau misalnya engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak cuma dengan sungguh-sungguh tapi dengan hati yang murni. Hati yang polos seperti anak kecil. Hati yang benar-benar Tuhan, aku hanya mengingini Engkau. Aku gak minta berkat yang akan Kau berikan lewat tanganmu. No, itu yang salah. Saya datang dengan seabrek doa. Saya datang dengan seabrek perasaan yang benar-benar buat saya perasaan yang sia-sia, rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa gak layak dan lain sebagainya. Saya datang dengan demikian walaupun Tuhan itu suka kondisi apapun yang penting datang. Tapi rasa takut itu jadi terus menghampiri saya karena apa? Rasa bersalah itu mengintimidasi saya. Nah Tuhan berkata datanglah dengan hati yang murni. Datanglah seperti anak kecil yang polos. Datanglah hanya mencari Dia, bukan mencari tangannya. Bukan mencari tangan berkatnya, tapi mencari pribadinya secara utuh. Mencari pribadinya.
dan minta Tuhan dengan hati yang hancur. Jangan menyepelekan hati yang hancur teman-teman. Di era sekarang, zaman sekarang anak-anak muda jangan ngerasa malu, jangan ngerasa lemah saat engkau datang sama Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang Tuhan aku tuh benar-benar menginginkan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan mungkin engkau sampai mendelosor ke tanah. Ke lantai ya, bukan ke tanah. Atau dan lain sebagainya. Jangan ngerasa malu. Jangan ngerasa malu. Karena hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Percayalah, setelah kita datang dengan hati yang murni, dengan hati yang hancur, percayalah emosimu yang sia-sia tadi akan Tuhan cabut dan Tuhan akan gantikan dengan emosi sorgawi. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kasih setia. Amin. Rasa syukur, rasa hormat, rasa respek. Itu yang akan Tuhan gantikan. Jadi yang pertama, ayo kita punya respon yang benar, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, mencari Dia dengan hati yang murni. Mencari Dia dengan hati yang hancur. Mencari pribadinya. Maka imanmu yang lemah itu lama-lama akan menjadi kuat. It's okay. It's okay. Lama-lama Tuhan akan otot imanmu makin lama makin besar. Makin lama makin kuat. Amin. Lalu yang kedua hal penting yang harus kita lakukan untuk melatih otot iman kita adalah berserah pada Tuhan. Berserahlah pada Tuhan. Setelah emosimu diresponi dengan benar dan Tuhan gantikan emosi sia-siamu yang tadi dengan emosi sorgawi, giliran kita berserah kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Dia. Buka bersama-sama di dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Firman Tuhan berkata, saat mungkin kita keluar berperang, kita lihat musuh kita lihat tantangan, kita lihat banyak masalah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, janganlah takut. Tadi saya berkata, engkau takut tapi responi dengan benar. Maksudnya setelah kita sudah menang melawan ketakutan kita, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, nasihatnya adalah, dengarlah hai orang Israel. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan itu menyertai kita. Setelah kita melewati drama tadi, kita sudah memerangi emosi yang sia-sia dan Tuhan sudah gantikan dengan emosi yang dari sorgawi. Yang harus kita lakukan adalah serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ngomong-ngomong soal campur tangan Tuhan, ngomong-ngomong soal Tuhan ikut berperang. Itu bisa jadi Tuhan berperang bersama dengan kita. Atau yang kedua, Tuhan izinkan kau diam saja, aku yang akan berperang. Tapi yang pasti Tuhan tidak akan mengizinkan kita berperang sendirian. Tuhan akan menyertai kita karena Tuhan menginginkan kita menang melawan setiap peperangan hidup kita. Terutama peperangan melawan kedagingan kita, terutama peperangan melawan si jahat.
Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Yang mau sama-sama katakan, yes, yes, yes. Amin. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau berperang sendirian. Yang ada dua kemungkinan. Tuhan berperang bersama-sama dengan kita. Atau yang kedua, kita diam saja, Tuhan yang berperang. Tuhan akan menyertai kita. Menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tapi kita harus berserah, menyerahkan peperangan kita kepada Tuhan secara total. Terkadang saat kita berserah, kita ini kurang rela teman-teman. Apa yang buat kita ini jadi gak bisa melihat kemenangan? Karena kadang kita ini kurang rela. Padahal saat kita berserah kita harus rela. Rela apa? Melepaskan strategi kita. Melepaskan ide-ide kita yang sudah kita buat, yang sudah kita rancang. Kita harus rela melepaskan pemikiran-pemikiran kita, keinginan-keinginan kita, semua kepentingan kita, kepintaran kita di medan perang. Kita itu perlu berserah kepada Tuhan secara penuh. Berserah penuh kepada Tuhan itu bicara soal kita taruh semua ide, kita taruh semua strategi, kita taruh semua pemikiran, kita taruh semuanya, kita lepaskan. Let God do the rest. Let God, izinkan Tuhan yang ambil alih. Amin. Jadi hari ini kalaupun kita sudah punya strategi, kalaupun kita sudah punya pemikiran, bukan berarti kita gak boleh punya strategi pemikiran. Tapi taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Tanya pendapat Tuhan, sesuai gak dengan kehendak Tuhan. Saat kita berperang sesuai gak strategi yang kita buat ini dengan firman Tuhan. Pemikiran ini sesuai enggak dengan isi firman Tuhan. Kadang ide-ide kita ini relate dengan dunia tapi ternyata tidak relate dengan firman Tuhan. Itu yang harus kita hati-hati. Itu yang dimaksud menyerahkan, melepaskan ide kita. Mungkin ide kita kalau dipandang dengan dunia, relate banget dengan dunia. Itu ide yang begitu fantastis, begitu luar biasa. Idenya bisa diterima oleh banyak orang. Idenya tidak akan wah idemu ini seperti ini. Tapi mungkin Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, jangan lakukan ini karena itu kotor. Jangan ikuti apa yang dunia katakan. Gak perlu relate dengan dunia. Engkau harus kurangi yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Sudah, mungkin kelihatannya kuno. Mungkin kelihatannya kuno. Tapi saat kita menyerahkan, kita mampu melepaskan ide kita kepada Tuhan. Digantikan ide kita dengan idenya Tuhan. Saya percaya engkau akan mampu memenangkan setiap peperangan demi peperangan, pertandingan demi pertandingan yang mau berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Izinkan Tuhan campur tangan secara penuh, secara total dalam kehidupan kita. Kita harus punya hati yang rela saat berserah. Kita harus punya hati yang rela menyerahkan total sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran, keinginan Tuhan. Dan hari ini, sudahkah saat kita mau sama-sama introspeksi. Sudahkah saat kita berkata, Tuhan aku berserah, engkau benar-benar berserah. Atau masih ada hal-hal yang belum bisa kita lepas. Mari kita sama-sama punya hati yang rela hari ini. Supaya kita bisa memenangkan setiap pertandingan, setiap peperangan di dalam hidup kita. Amin. Saat kita berserah, kita bisa melatih otot iman kita menjadi lebih kuat. Dua hal yang penting, milikilah respon yang benar terhadap situasi kondisi hidupmu. Pada setiap masalah tantangan cari dia karena itu hobinya Tuhan. Tuhan suka banget kita cari. Cari dengan apa? Hati yang murni. Cari dengan hati yang hancur. Mencarinya bukan tangan Tuhan tapi carilah pribadi Tuhan. Lalu yang kedua, serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan secara total, secara penuh. Berserah penuh pada Tuhan. Milikilah hati yang rela. Amin. Mari kita sama-sama pejamkan mata kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman yang sudah kami dengar, kami boleh renungkan bersama-sama di dalam hati kami. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa melaksanakannya ya Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu. Kami gak mau stop jadi pendengar, kami gak mau stop hanya di merenungkan firman-Mu. Tapi kami mau melakukan firman-Mu dari waktu ke waktu. Ajari kami supaya kami punya respon yang benar dan kami menjadi anak muda yang selalu berserah penuh kepada Engkau. Syakara patakara nama syaka. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berserah padamu. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. In your wonder I am yours. I am yours. Now and forever. Oh, in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. If your wonder, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin.
Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Haleluya. Amin. Engkau yang paling mengerti ya Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Terima kasih Kau layakkan kami. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Aku milik-Mu, aku dalam-Mu, Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau membentuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Kami mau pegang Engkau sampai akhir. Kami mau berjuang dengan iman kami sampai akhir Tuhan. Kami mau serahkan semua kekurangan kami, semua kekhawatiran, ketakutan kami di altar-Mu, di mezbah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syakara layarama syakara marama pada karamo. Ukora halayara nama sekedebe. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Kau mendesain setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Kami tahu keberadaan kami berharga di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami mau Tuhan fight for our faith. Kami mau berjuang dengan iman kami terhadap Engkau. Kami mau perjuangkan iman kami sampai akhir ya Tuhan. Kami mau jadi anak-anak muda yang punya respon hati yang benar. Saat tantangan, saat banyak hal terjadi dalam hidup kami yang buruk mungkin terjadi dalam hidup kami. Kami mau punya respon yang benar. Yaitu kami mau mencari Engkau dengan hati yang murni. Kami mau mencari Engkau dengan hati yang hancur. Mencari pribadi-Mu bukan tangan-Mu. Tapi kami mau mencari pribadi-Mu ya Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk melatih otot iman kami dengan kami berserah penuh kepada Engkau. Kami mau punya hati yang rela melepaskan ide kami, melepaskan pemikiran kami, melepaskan keinginan, kepentingan kami, menggantikannya dengan kehendak Kristus. Sungguh ajari setiap kami supaya dengan dua hal ini otot iman kami semakin hari perlahan demi perlahan semakin kuat ya Tuhan. Sehingga kami menjadi anak muda yang tidak tergoncangkan. Kami menjadi anak muda yang tidak tergoyahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Syakara batakara nama syakarama. Meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap jemaat-Mu. Meteraikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Syakara batakara nama-Nama-Mu. Syakara bara-bara-bara-bara-bara-bu. Biar setiap jemaat AOG hari ini diberikan pikiran yang baru, pola pikir yang baru, hati yang baru Tuhan. Syakana nama syakara bara-bara-bu. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. I am yours now forever in your grace. I surrender, you are mine, now forever, I'm alive in your wonder, I am yours, now forever, in your grace. I surrender, you are mine.
in your wonder. Kami mengucap syukur Tuhan, sekali lagi meteraikan firman-Mu biar setiap jemaat-Mu melakukannya dengan setia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan teman-teman hari ini, yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan dimanapun kalian berada. Saya melihat secara virtual banyak tangan-tangan yang terangkat, amin. Dan hari ini saya rindu mendoakan engkau yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Adakah di antara kalian bisa arahkan tanganmu ke depan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup saya. Hari ini saya sudah mendengar firman-Mu. Hari ini saya sudah mendengar kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya hari ini mau mengakui setiap pelanggaran, setiap perbuatan dosa saya di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan saya, ampuni setiap dosa-dosa saya. Dan hari ini Tuhan lepaskan setiap belenggu-belenggu yang mengikat saya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena mulai hari ini saya mau percaya dengan mulut, dengan penuh, dengan hati yang penuh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di dalam hidup saya, yang memberikan keselamatan, yang memberikan pertobatan. Terima kasih ya Yesus buat karya keselamatan-Mu di atas kayu salib untuk hidup saya. Saya mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan. Jangan lupa untuk klik link di atas supaya engkau bisa dapat informasi lebih banyak seputar gereja kami dan kami bisa mengenal kamu lebih lagi. Dan buat setiap jemaat AOG dimanapun kalian berada, angkat kedua tanganmu. Jadilah jemaat Army of God yang hidup di dalam iman, yang hidup berjuang mempertahankan imannya kepada Kristus sampai akhir. Aku berdoa biar diberikan kepadamu respon yang benar, diberikan kepadamu hati yang selalu berserah kepada Tuhan. Lihat, Dia Allah yang menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya dengan tangan kanan yang membawa kemenangan, dengan tangan kanan yang ajaib, yang mampu melakukan banyak perkara-perkara hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. God bless you, Army of God. See you.